Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel ini bersama saya Radian. Di video kali ini kita akan meneruskan pembahasan di video sebelumnya yang ini ya, yang peluang bisnis 2022. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu peluang bisnis yang ada di video itu. Yang pertama ini kita akan bahas tentang bisnis jualan pulsa. Saya sendiri udah ngejalanin jualan pulsa ini udah hampir 3 tahun kalau nggak salah ya, hampir 4 tahun, bahkan ini 2022 udah. Saya mulai bisnis pulsa itu kalau nggak salah 2018an akhir deh kalau nggak salah ya, saya lupa juga soalnya udah lama. Sampai sekarang saya masih ngejalanin, tapi saya pribadi udah jarang banget ngisiin pulsa orang. Jadi yang masih jalan itu punya ibu saya. Jadi saya coba modalin ibu saya untuk jualan pulsa di warung dia, di toko dia gitu. Jadi lebih banyaknya di sana gitu transaksinya daripada di tempat saya ya. Tempat saya udah jarang sekarang. Oke. Nah, jadi untuk memulai bisnis jualan pulsa itu sebenarnya gampang banget ya teman-teman. Jadi siapapun bisa memulainya gitu. Siapapun bisa 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 langsung action gitu, karena modalnya tuh tipis banget teman-teman. Jadi nggak perlu banyak uang gitu ya istilahnya. Jadi cukup 100.000 200.000 udah bisa gitu. Tapi ya tentu aja apa ya istilahnya, memang jualan pulsa ini profitnya kecil gitu. Tapi kalau misalnya transaksinya banyak gitu ya, semakin hari semakin banyak ya, tentu bisa jadi makin gede gitu. Ya paling kalau misalnya saya sih ambil profit itu per transaksi 3.000 kalau misalnya pulsa ya. Kalau misalnya kuota tuh jarang-jarang, tapi kalau misalnya ada yang mau beli kuota juga bisa, itu profitnya 5.000 per transaksi biasanya gitu. Paling banyak sih pulsa pulsa HP sama token. Nah itu token juga profit ambil ambil per transaksinya 3.000 gitu. Teman-teman bebas sih ya mau ngasih berapa gitu. Mungkin teman-teman punya usaha pulsa sendiri yang udah jalan dari bertahun-tahun gitu ya, mau pindah ke supplier yang punya saya, monggo silahkan. Mungkin harganya beda gitu ya, tapi bisa dibandingkan lah teman-teman ya. Oke. Nah, saya daftarnya di sini teman-teman, namanya CounterGo. Linknya ada di deskripsi kalau misalnya mau daftar juga silahkan. Ini gratis, 100% gratis teman-teman. Untuk jadi resellernya di sini nggak perlu bayar sama sekali ya. Kalau misalnya mau mulai jualan baru top up deposit ke sini gitu ya. Jadi daftarnya sendiri nggak ada bayar sama sekali. Kita jadi member gratis, kita bisa cek-cek sendiri harganya berapa di situ ya. Di sini bisa kita lihat nih harga. Tinggal klik aja ya harga gitu ya. Nah, ini banyak nih. Ada pulsa yang biasa, pulsa promo, pulsa transfer. Saya jarang pakai ini. Paket internet, promo paket internet ini yang untuk kuota ya. Voucher internet saya jarang pakai. Tisel zonasi ini khusus Telkomsel ya. Paket nelpon, SMS juga ada. Nah, ini token listrik juga. Saldo IP juga ada ya teman-teman. Jadi untuk Gojek, Grab, OVO, Isaku juga ada. Dana, ShopeePay, Tikes dengan aja, Tix ID juga ada, voucher Grab gitu ya, banyak ya. Saya jarang pakai ini karena di Banjarmasin juga jarang yang nyari-nyari kayak begini ya. Saldo Imani juga ada teman-teman. Jadi Imani Mandiri, Tapcash BNI juga ada gitu ya. Voucher app game juga ada tuh, Kabal, Digicash, Lito, banyak ya. Juga bisa tuh teman-teman. Kalau misalnya mau jualan voucher game juga bisa. Nah, ini top up juga bisa nih. AOV, CODM, FF, Hago, Lords Mobile, Marvel Super War, MLBB, PUBG, Rose Mobile gitu ya, bisa juga tuh. Bayar PDM juga bisa. Saya sendiri belum pernah coba ya, tapi bisa dicoba teman-teman. Untuk yang mungkin dari daerah Jawa masih masih support kali ya. Untuk di Kalimantan tuh agak jarang kalau misalnya kayak begini karena adminnya gede ya gitu. Nah, ini harganya teman-teman bisa dicek sendiri. Kalau misalnya harga umum itu 5.995. Di sini di CounterGo ini ada dua opsi teman-teman. Kita bisa jadi umum aja gitu ya, atau bisa jadi reseller. Kalau misalnya reseller itu harganya jauh lebih murah daripada harga umum gitu ya. Ya memang selisihnya 100 rupiah dong, tapi kalau misalnya dikali 5 kali 10 gitu ya, jadi banyak gitu ya. Lumayan gitu. Oke, ini harganya teman-teman bisa dilihat sendiri di sini ya. Lebih murah 100 rupiah gitu. Kalau misalnya mau jadi umum juga nggak masalah, nggak perlu daftar gitu ya, bisa tuh. Nah, kalau misalnya gangguan ini artinya bisa dipakai teman-teman. Ini yang bolt ya, karena bolt kalau nggak salah udah nggak ada lagi kan ya. Jadi emang nggak bisa dipakai juga. Jadi dianggapnya gangguan atau saya bilangnya tutup gitu ya. Layanannya tutup. Nah itu dari sisi harga ini
Menurut saya jauh lebih murah daripada supplier-supplier pulsa yang lain, karena saya udah survei 5 sampai 7 kalau nggak salah supplier pulsa, dan menurut saya ini yang paling murah dan alhamdulillah bagus gitu ya. Sampai sekarang saya masih pakai gitu. Nah, ini kita lihat ke halaman apa ya? Ke profil dulu kali ya. Kita cek ke profil. Nah, tanggal mendaftar nih teman-teman. Dilihat sini ya. Tanggal 18, udah 3 tahun lebih ya. Gila nih, 3 tahun nih. Tanggal 18 November berarti 2018 tuh saya jadi member di sini. Sampai sekarang masih masih jalan teman-teman ya. Jadi emang benar-benar support banget gitu ya. Nah, ini transaksi saya di sini. Bisa dilihat sendiri ya. Deposit juga lengkap teman-teman. Kalau misalnya mau deposit tuh ada banyak pilihan gitu. Nah, mau di Alfamart, BCA, BNI, BRI, Mandiri, OVO Cash gitu ya juga bisa. Bisa juga ngecek daftar resellernya siapa aja. Nah, ini statusnya aktif gitu ya. Downline-nya siapa aja juga kelihatan di sini. Nah, ini ada di sini ya. Total transaksi. Nih, tanggal gabung nih punya ibu saya nih tanggal 23 bulan Desember. Jadi sebulan setelah saya gabung, ibu saya suruh ini juga jadi ini jualan pulsa di situ gitu. Nanti kalau mau mendaftar juga teman-teman silahkan aja klik link yang ada di deskripsi ya. Ini gratis bener-bener. Nah, yang saya suka adalah dari Countergo ini ada ini teman-teman, transaksi via Telegram. Nah, ini enak banget nih. Saya juga ketemu supplier yang baru ya tahun ini kalau nggak salah. Tahun kemarin saya ketemu. Memang bagus dari sisi harga juga cukup bersaing dengan Countergo, tapi nggak ada support Telegram teman-teman. Cuman di Countergo yang ada, gila nggak? Jadi di Countergo itu teman-teman bisa kita transaksi lewat Telegram, ada botnya sendiri dibikinin gitu, enak banget. Jadi kita tinggal klik-klik aja tuh, daftar dulu gitu ya, set 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 set, set daftar, udah ini. Nah, ini nih tinggal ini aja nih, misalnya ada orang beli pulsa, klik pulsa, nanti isi nomor HP di sini, nominal pulsanya berapa, udah tinggal masuk di riwayat transaksi, nanti langsung kelihatan tuh transaksinya apa aja. Gila, keren banget ya, bisa gitu loh teman-teman. Nah, ini yang saya suka dari Countergo teman-teman. Jadi benar-benar sangat-sangat support untuk resellernya gitu ya. Jadi nggak perlu kesusahan lah. Kalau biasanya kan kalau yang dulu-dulu saya lihat tuh harus pakai SMS gitu ya, harus pakai WA misalnya kayak begitu, atau aplikasi. Karena ini di sini ada juga aplikasinya di Android ada, tapi karena saya pakainya iPhone, jadi di iPhone tuh nggak support mereka, tapi supportnya di Telegram. Wah, sama aja gitu, sama aja gitu, enak banget jadinya gitu ya. Terus yang saya suka lagi dari Countergo ini adalah admin supportnya itu pas respon teman-teman. Jadi ini kan ada support nih. Nanti teman-teman save aja nomor WA yang ini gitu ya. Kalau misalnya ada kendala di transaksi atau deposit yang salah misalnya, hubungin aja ke supportnya gitu. Karena supportnya itu aktif dari jam 8 pagi, jam 8 apa jam 9 pagi sampai jam 10 malam teman-teman. Jadi panjang banget masa kerjanya gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi ke pepet gitu ya, mau deposit ke Countergo, terus ternyata salah salah transaksi gitu ya, nanti diurusin sama CS-nya gitu, enak banget pas respon gitu ya. Itu sih ada tiga berarti ya, ada tiga keunggulan Countergo ini yang menurut saya benar-benar worth it untuk jadi membernya gitu. Yang pertama adalah harganya yang memang lebih murah daripada supplier yang lain. Terus ada transaksi via Telegram juga, dan untuk Android juga ada aplikasinya teman-teman. Jadi tinggal download aja gitu ya. Kalau saya karena iPhone nggak bisa ada aplikasinya, jadi saya pakai yang Telegram. Terus yang ketiga adalah support CS-nya itu cukup bagus gitu, cukup fast respon gitu. Dan yang keempat menurut saya ada transaksinya cepet banget teman-teman. Jadi nggak perlu nunggu lama gitu ya. Misalnya kalau mau ngisi pulsa 25.000 gitu, paling beberapa detik doang udah masuk gitu ya. Kecuali kalau memang ada misalnya gangguan teknis dari server Countergo-nya misalnya, tapi itu pun jarang banget gitu, jarang banget terjadi. Ada sekali dua lah sebulan, tapi nggak terlalu yang ganggu banget karena memang cepet gitu selesainya gitu. Countergo juga ininya maintenance-nya tiap hari ya teman-teman. Jadi dari jam 1 malam apa jam 12 malam gitu sampai jam 3 pagi kalau nggak salah, itu maintenance tuh mereka. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ngejalanin transaksi di jam-jam itu, saya sarankan ditunda dulu karena biasanya akan ada gangguan gitu. Karena memang
servernya lagi maintenance gitu ya. Nah itu sih kalau menurut saya ya, untuk Counter Go ini, dan sekalian review juga. Kalau misalnya mau daftar silahkan teman-teman, atau mungkin teman-teman punya supplier tersendiri juga nggak apa-apa gitu, nggak masalah. Nggak mau daftar juga nggak masalah gitu. Ini cuman rekomendasi aja dan mau ngasih tahu gitu caranya kayak gimana. Oke, kan kalau misalnya udah daftar tuh terus gimana gitu. Kalau saya biasanya promonya di WA Story teman-teman, atau di Instagram. Tapi Instagram saya jarang banget, seperti yang saya ceritain di video sebelumnya kan saya bilang bahwa saya pernah buka jualan pulsa di Instagram, ternyata yang ngisi adalah orang-orang yang mau nipu gitu ya. Jadi kalau bisa orang-orang terdekat dulu yang dijualin, kayak teman-teman sekolah, teman-teman kuliah, teman-teman kantor, teman-teman di WA, atau mungkin orang-orang langganan di warung gitu ya, boleh tuh langganan yang punya warung gitu ya bisa pasang di situ juga gitu. Modalnya apa sih? Modalnya paling ya kuota kuota internet gitu ya, modal untuk deposit ke counter go-nya sendiri 100.000 atau 200.000 udah cukup menurut saya. Terus rajin-rajin promo aja sih kalau menurut saya. Dan juga kalau misalnya mau lebih niat dikit aja, bikin spanduk gitu, nggak usah gede-gede, atau mungkin bikin di selembar kertas atau karton gitu, tulis aja di sini melayani pengisian pulsa, udah selesai gitu ya. Jadi nggak perlu banyak modal untuk menjalankan bisnis jualan pulsa ini. Dan memang juga profitnya juga kecil gitu ya, 3.000 sampai 5.000-an. Tapi ya untuk awal-awal sih menurut saya worth it banget untuk dicoba gitu ya. Lumayan lah ya daripada nggak ada pemasukan sama sekali ya kan. Juga bisa tuh di WA bisa untuk jualan. Dan kalau misalnya mau ngutangin juga, menurut saya sih eh apa ya, kasih privilege kepada orang-orang yang memang kita percaya gitu. Dalam arti jangan sembarangan ngasih utangan ke orang gitu. Kita lihat juga orangnya ini mampu bayar atau enggak, atau memang dia punya riwayat utang atau enggak sebelumnya gitu. Misalnya dia nggak bayar utang gitu, yang gede aja nggak dibayar, apalagi yang kecil gitu ya. Nah itu jangan sampai membuat kita sendiri rugi teman-teman. Jadi kalau bisa sih usahakan transaksinya yang cash, yang tunai gitu, langsung bayar di tempat, atau layanin transaksi via transfer bank misalnya kayak gitu. Saya juga ngelayanin tuh. Jadi teman-teman yang jauh gitu ya, yang pengen isi pulsa atau isi token listrik lagi keadaan darurat, ya udah saya layanin. Tapi lu harus bayar via transfer gitu. Itu juga bisa teman-teman. Jadi kalau bisa jangan ngutangin orang. Kalau mau ngutangin juga pilih-pilih dulu ya teman-teman ya, jangan semuanya diutangin. Nanti kita yang rugi teman-teman. Soalnya banyak banget nih. Saya dulu ya waktu di tahun 2020 kalau nggak salah, saya tuh masih ngelayanin utangan teman-teman. Jadi utangan untuk orang yang memang pengen beli pulsa gitu. Jadi karena saya waktu itu masih nggak apa-apa gitu ya, dan saya ngeliatnya juga memang dia orangnya bayar aja, ya udah gitu saya utangin. Tapi ternyata lama-lama utangnya makin lama makin ini gitu loh, dilunasinnya makin lama gitu loh. Awalnya yang memang dari seminggu, dari seminggu jadi sebulan, dari sebulan jadi 2 bulan, 2 bulan jadi 3 bulan. Wah gila sih, saya udah gak sanggup gitu nutupin biaya modalnya gitu, karena saya juga butuh modal gitu ya untuk diputer gitu. Kalau misalnya dia utang dan lama bayar gitu ya, modal saya ketahan di dia gitu, sayang banget kan, jadinya nggak bisa diputer gitu. Sampai pada akhirnya saya memutuskan untuk tidak lagi menerima utangan gitu ya. Dan memang akhirnya pelanggan juga berkurang, tapi nggak masalah juga ya, karena memang saya butuhnya orang-orang yang memang komitmen untuk membayar langsung gitu. Kalau misalnya mau ngutang ya silahkan cari tempat lain aja gitu. Kayaknya saya udah cukup gitu. Saya udah 2 tahun gitu ya, dari 2018 sampai 2020 itu ngelayanin utangan teman-teman. Jadi setelah 2021 saya udah nggak ngelayanin lagi utangan. Dan ya udah gitu, saya cuman ngelayanin orang-orang yang memang langsung bayar aja gitu. Gak masalah juga. Itu pilihan masing-masing ya teman-teman ya. Jadi jangan memaksakan diri. Kalau misalnya orang-orang di sekitar kita memang nggak bisa bayar, ya nggak masalah gitu diutangin. Tapi ya kalau misalnya waktunya bayar ya ditagih gitu ya teman-teman. Kasih deadline lah, kasih tenggat waktu lah ya. Jangan kayak saya memang orangnya nggak enakan, jujur aja. Dan untuk utang itu saya sama sekali nggak pernah nagih teman-teman, karena itu teman sendiri ya, ada teman kantor, teman kuliah juga ada, nggak teman kuliah sih, teman komunitas juga ada gitu ya. Jadi saya nggak pernah nagih ke mereka sama sekali teman-teman. Mereka sendiri yang ngingetin gitu, maaf ya saya belum bayar utang, nanti dibayar pas awal bulan misalnya gitu. Oh iya nggak masalah gitu. Ini pas awal bulan lewat, saya juga nggak nagih gitu, biarin aja gitu, biar sadar sadar sendiri gitu ya.
Dan pada akhirnya ya saya memutuskan untuk tidak lagi menerima utangan gitu. Ya udah gitu, nggak masalah juga. Karena memang pelanggannya juga udah berkurang banyak juga. Jadi ya saya hanya menerima orang-orang yang membayar via transfer gitu, teman-teman. Itu kali ya, kalau misalnya nanti ada yang ketinggalan lagi mungkin saya bisa tuliskan di deskripsi atau di kolom komentar untuk mengenai bisnis jualan pulsa ini. Kalau misalnya mau daftar juga di Counter Go ini, klik aja link di deskripsi, nanti langsung aja daftar di sana gratis. Top upnya nggak ada minimal sama sekali, minimal 10.000 teman-teman. Di Counter Go itu minimal depositnya 10.000 teman-teman ya, jadi nggak ada yang harus nih minimal 10.000 maksimal 1,9 dan harus kelipatan 10.000, jadi minimal 10.000 modalnya teman-teman. Tapi saya sarankan sih jangan 10.000 juga ya, terlalu kecil menurut saya. Jadi ya 100.000 lah cukup lah ya, awal-awal 100.000 cukup lah itu ya. Oke teman-teman, segitu kali ya untuk video kali ini untuk cara jualan pulsa di rumah aja, atau mungkin teman-teman yang karyawan atau sekolah juga bisa, atau kuliah ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Subscribe biar nggak ketinggalan video-video terbaru di channel ini. Salah hilapnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.